wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cinta dan kasih-Nya, rahman dan rahimnya selalu melimpahkan kepada kita karunia-Nya, baik yang lahir ataupun yang batin, untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Pada pertemuan kita malam ini, kita akan meneruskan surat Al-Isra, surat 17, ayatnya 71 sampai 75. 71 sampai 75. Mudah-mudahan Pak Bakhtiar pada malam hari ini hadir. Karena ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang pernah ditanyakan dulu Pak Bakhtiar beberapa pekan yang lalu, atau beberapa waktu yang lalu. Untuk itu mari kita sama-sama masuk ke screen, melihat ayat-ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Surat Al-Isra ayatnya 71 sampai 75. Yang ingin membaca Al-Qur'annya sendiri dipersilakan membuka kitab sucinya. Suratnya 17 ayatnya 71 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإذا اتخذوا خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
ولولا دفعناك لفضلتم إليه إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا أذقناك أذقناك ضعف الحياة الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم لا تجد تجد علينا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار يا رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan ikhtiar kita, usaha kita mempelajari kitab suci Al-Quran, membacanya dan mentadarusinya sebagai bagian daripada persiapan kita di hadapan Allah SWT untuk menghadapi pengadilan terbesar, yaitu di yaumil akhirah. Dan Allah SWT memberikan kepada kita keselamatan padanya. Kita teruskan surat 17, surat Al-Isra, artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 111 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 75. Berarti tinggal sekitar 36 ayat lagi. Kita ulangi kembali dari ayat yang ke-70, supaya kita bersambung sekaligus sebelum dan sesudahnya. Karena ayat 70 ini adalah keberlanjutan ataukah bagian daripada ayat 71. Jadi kita bisa memahami ayat 71 sampai seterusnya dengan membaca ayat 70 juga. Di ayat 70 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Anak cucu Adam atau manusia itu adalah bisa beraktivitas, bisa memobilisasi dirinya, menciptakan alat-alat yang mobile, baik di daratan ataupun di lautan. Tentu termasuk udara juga. Waradaknahum, dan kami beri rezeki kepada mereka minat thayyibat. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah lengkapi bumi ini dengan berbagai macam kebutuhan manusia. Baik kebutuhan sandang itu adalah untuk kebutuhan tempat, pangan untuk makanan, papan untuk tempat tinggal. Sandang pakaiannya, sandang, pangan, dan papan. Jadi Allah berikan kepada kita semua kebutuhan itu. Untuk kebutuhan pakaian kita, manusia adalah makhluk yang berpakaian. Yang kedua, Allah berikan kepada kita pangan, makanan, semua jenis makanan yang kita butuhkan ada, sudah Allah ciptakan. Kemudian itu free semuanya. Kemudian Allah berikan kepada kita kebutuhan papan, kebutuhan perumahan, kebutuhan untuk membuat rumah. Semuanya sudah ada. Dari kayu, dari batu, dari pasir, semuanya sudah ada disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memuliakan anak cucu Adam. Waradaknahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
Dan Allah muliakan dengan semulia-mulianya manusia itu ataukah Bani Adam itu dibanding dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain. Lebih mulia daripada hewan-hewan, apalagi tumbuh-tumbuhan, bahkan lebih mulia daripada malaikat, jin, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Ini adalah ayat 70. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia. Dan salah satu bagian daripada kesempurnaan kemuliaan manusia, dan ini termasuk sangat menentukan, yaitu Allah menciptakan pemimpin. Manusia diciptakan untuk selalu mau berimam. Jadi tidak ada manusia yang tidak ingin mendapatkan pemimpin. Kita ketahui bahwa pemimpin itu lebih sedikit daripada yang mau dipimpin. Di dunia ini ada sekitar katakanlah 200 negara, berarti 200 pemimpin. Sementara penduduk ada 8 miliar. Jadi ada 8 miliar, ada 8 bilion manusia di muka bumi ini. Tetapi pemimpin atau kepala negara yang paling tinggi hanyalah 200. Ya, jadi 200 saja kepala negara atau pemimpin, sementara masyarakat yang dipimpin adalah sekitar 8 bilion, 8 miliar orang. Kan ini adalah menunjukkan bahwa lebih banyak manusia yang mau dipimpin daripada yang mau memimpin. Nah, jadi dari manakah sifat itu Allah berikan kepada manusia? Dan pemimpin-pemimpin ini juga bertingkat-tingkat, mulai daripada pemimpin yang buruk, yang agak buruk, yang baik, dan paling baik. Jadi bertingkat-tingkat juga pemimpin begitu. Bahkan ada pemimpin lagi yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pemimpin yang Allah persiapkan untuk manusia, yang tidak ada cacat dan kekurangan pada dirinya, yang merupakan pasangan daripada Al-Quran. Pasangan dari Al-Quran berarti pasangan daripada Allah di alam nyata ini. Jadi Allah menciptakannya di alam nyata sebagai tangan kanannya Allah. Inilah nanti yang disebut dengan imam di ayat berikut ini. Dan nanti Allah memberikan kepada kita kitab suci untuk menemukan imam itu. Jadi imam itu walaupun disebutkan, tetap tidak akan kita imani kalau bukan kita temukan. Kita sebutkan imamnya misalnya si A, si B, tetap tidak bisa kita imani. Pada zaman Nabi juga disebutkan Muhammad itu adalah Rasul Allah, tapi yang mengimaninya sedikit. Mayoritasnya mengusirnya dari Madinah. Apa sebabnya? Karena imam dan Nabi itu harus ditemukan oleh pikiran, oleh pengetahuan, oleh hati kita, dan diimani oleh jiwa kita. Jadi tidak bisa disebutkan. Kalau disebutkan, tidak ada gunanya. Tidak begitu besar manfaatnya kalau kita tidak mau mempelajarinya sendiri. Nah, maka ayat berikut ini mengatakan, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari akhirat nantinya, nad'u, kami akan mengajak, memanggil, kulla unasin, setiap manusia. Kata unasin ini bukan manusia sebetulnya, kelompok manusia. Jadi kelompok manusia. Jadi kata-kata kulla unasin artinya kelompok manusia. Jadi karena namanya imam itu pasti ada pengikutnya. Nah, pengikutnya adalah unasun. Ya. Jadi manusia itu kalau tunggal sendiri-sendiri namanya insan. Kalau disebutkan sebagai nama jenis insan. Maka kalau dikaitkan dengan jin pasti insan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insan itu dikaitkan dengan jin, jenis. Ya. Kemudian kalau sendiri biasanya sudah al-mar'u. Kalau perempuan secara khusus al-mar'atu, mar'un. Ya. Nah, sedangkan kalau sekelompok orang, kelompoknya bisa bermakna satu masjid, atau satu kampung, atau satu pulau, atau satu negara, atau satu komunitas, atau satu umat, namanya unasun. Jadi ini adalah kata unasun di sini. Ya, kita harus pahami dulu. Sedangkan kalau seluruh manusia, seluruhnya tanpa kecuali, semua yang manusia yang ada tadi, yang 8 bilion, 8 miliar tadi, bahkan dari dulu sampai akan datang, itu namanya an-nasu. An-nas. Ya. Jadi ada an-nas, ada unas, ini beda. Ya, kalau unasun kan begini tulisannya, unasun. Kalau an-nasu, ya, tulisannya begini.
An-nas. Ya. Ini adalah An-nas. An-nasu. Ini adalah huruf sin ya. An-nas. Ya. Udah dilakukan alif lamnya nasun. Jadi an-nasu. Jadi kalau satu kelompok ada unasin, unasun. Ya. Sedangkan kalau dikasih alif lam al-unas. Ya. Kalau di sini adalah an-nas. Ya. Jadi an-nas itu adalah manusia secara keseluruhan. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata-kata ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu adalah an-nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi. Ya, itu adalah surat An-Nas, surat terakhir, surat 114. Artinya Allah itu adalah Tuhannya seluruh manusia. Terlepas apakah manusia itu mengakuinya atau tidak, tapi Allah adalah Tuhannya manusia. Ilahin nas, Rabbin nas, Malikin nas. Jadi Allah itu adalah Tuhannya manusia. Ya, makanya di akhir, paling terakhir dalam rangkaian surat-surat Al-Quran disebut Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Jadi an-nas di situ, ya. Nah, sedangkan ini adalah unasun. Ya, jadi artinya apa? Yang namanya nanti imam di sini, ya pasti ada pengikutnya dan pengikutnya ada beberapa. Ya. Jadi di sini adalah imam. Nah, jadi ingat gimana sekalian. Jadi yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu nanti di akhirat. Jadi dicatat ini gimana sekalian, karena jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Karena Allah mengatakan pada hari itu nanti di akhirat, maksudnya ketika kita berkumpul di padang mahsyar, nad'u kami, kata Allah memanggil. Kenapa menggunakan kata kami? Karena imamnya nanti ikut di sini. Ya. Nanya di sini kami memanggil, menyeru setiap kelompok manusia berdasarkan imamnya masing-masing, bi imamihim. Himnya di sini kita kembalikan ke sini. Unas untuk jamak, ya. Karena ini kan sekelompok manusia. Kami akan panggil mereka berdasarkan imamnya masing-masing. Jadi berdasarkan ayat ini, setiap manusia sadar atau tidak sadar punya imamnya. Nah, karena setiap orang punya imamnya, wajib kita mengenal siapa imam kita masing-masing. Ya. Kita ulangi, berdasarkan ayat ini, setiap orang sadar atau tidak sadar memiliki imamnya masing-masing. Ya. Karena kita memiliki imamnya masing-masing, wajib mengetahui imamnya masing-masing. Kaitannya dengan ini nanti kita akan bahas di hadis-hadis berikut, di hadis-hadis terakhir nanti, seperti biasa, akhir pembahasan. Jadi yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Jadi kesimpulannya ada imam di sini. Ini tulisannya imam, diterjemahkan pemimpin. Tapi ingat tulisannya imam, ya, imamun, ya, pemimpin. Makanya kalau ada imam, kalau imam harus ada pengikutnya. Unasun inilah ketika punya imam namanya jamaah. Jadi jamaah ini atau umat ini harus ada imamnya. Kalau di masjid kan namanya jamaah. Ya, jamaah itu pasti ada imamnya. Tidak bisa disebut salat berjamaah kalau tidak ada imamnya. Kita ulangi lagi supaya dipertegas. Tidak bisa disebut salat berjamaah kalau tidak ada imamnya. Dan imam dalam suatu masjid berjamaah cuma satu, tidak boleh dua. Ya. Dan yang namanya imam di sana ditaati. Imamnya takbir, kita ikut takbir. Imamnya ruku, kita ikut ruku. Imamnya sujud, kita ikut sujud. Dan seterusnya, imamnya baca Quran, kita ikut menyimak Al-Quran yang dibacakannya. Ingat, apa tugas imam dalam salat? Di antaranya baca Quran. Al-Fatihah, surat-surat. Jadi kalau imam memimpin salat, dia baca Fatihah. Setelah itu kemudian baca surat-surat dalam Al-Quran. Nah, jadi itu imam membacakan Al-Quran dan makmumnya atau jemaahnya mengikutinya. Nah, begitu juga yang namanya umat disebut umat kalau ada imamnya. Karena umat dengan imam satu asal kata. Tidak bisa disebut umat kalau tidak ada imamnya. Ya. Disebut umat karena berimam. Maka umat siapakah kita ini? Ya tergantung siapa imam kita. Maka setiap manusia harus punya imam.
harus punya imamnya. Dan setiap orang sedapat mungkin mengenal imamnya. Apa sebabnya? Coba kita lihat ayat berikut ini. Kalau tidak mengenal imamnya. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 124. Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah tatkala Ibrahim, Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Ya, ibtala itu menguji. Siapa yang menguji? Tuhannya. Siapa yang diuji? Ibrahim. Ya. Dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fatamahunna, maka kemudian Nabi Ibrahim menjalankan semuanya. Qala, lalu kemudian Allah berfirman, ini aku Tuhan, ja'iluka, menjadikan kamu, melantik kamu, mengangkat kamu, linnasi, ingat ini, linnasi, kepada seluruh manusia, imam. Jadi saya Tuhan menjadikan engkau, wahai Nabi Ibrahim, untuk seluruh manusia imama. Persoalan nanti apakah manusia mengakui atau tidak, lain soal. Tetapi imam yang dipersiapkan Allah untuk seluruh manusia. Nanti manusia mencari imam-imamnya masing-masing kalau dia tidak setuju dengan Nabi Ibrahim. Ya. Maka lahirlah tadi imam-imam versi mereka masing-masing, yaitu unasun. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, saya terima jabatan imam ini, tugas imam ini untuk seluruh manusia, tetapi kalau saya meninggal dunia, saya minta diteruskan oleh dzurriyyati, keturunanku. Jadi ingat, yang meneruskan tugas imam adalah dzurriyyati, keturunanku. Keturunanku, kata Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah? Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin. Allah menjawab, baik wahai Nabi Ibrahim, yang akan meneruskan tugas imamah untuk seluruh manusia adalah zuriat kamu, tetapi zuriatmu yang tidak pernah melakukan kezaliman. Tugas imamah ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Qala la yanalu ahdi, ahadku ini, janjiku ini, surat perintahku ini untuk jadi imam tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Jadi artinya apa? Berdasarkan ayat ini, imam yang menjadi pemimpin manusia itu yang ditunjuk Allah, diangkat Allah dari keturunan Nabi Ibrahim dan tidak pernah melakukan kezaliman, alias terjaga, maksum namanya. Jadi kita ulangi berdasarkan ayat ini, ya, imam bagi seluruh manusia itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Imam untuk siapa? Seluruh manusia. Dari siapa? Keturunan Nabi Ibrahim. Siapakah itu? Keturunan Ibrahim yang tidak zalim, yang tidak pernah melakukan kezaliman, alias maksum, terjaga dari sifat zalim. Ya, saya jelas sekali. Ya. Kemudian kita lihat lagi Al-Baqarah juga. Ini tadi 1, 2, 4. Kita loncat 40 ayat setelahnya. Kurang lebih 40 ayat. Kita lihat di sini nih. Surat Al-Baqarah 166. Surat 2, 166. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa harus ada pemimpin yang benar. Dan harus kita kenal. Karena kalau kita tidak kenal, nanti menyesal di akhirat. Di mana penyesalannya? Ini. Surat Al-Baqarah 166 dan 167 nanti di sini nih. Di sini dikatakan, ingatlah. Tabarra alladzina tubi'u. Ingatlah nanti di akhirat ketika alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti di dunia ini. Diikuti kan berarti imam. Tabarra'a, berlepas diri. Jadi tabar itu berlepas diri, berbara'ah. Berbara'ah berlepas diri dari mana? Minalladzina taba'u, berlepas diri dari orang-orang yang ittaba'u, mengikutinya dulu di dunia. Nah, kan berarti apa? Berlepas diri berarti tidak bertanggung jawab. Wara'aul adzab, karena dia ternyata masuk neraka juga. Wara' itu mereka melihat. Kata mereka di sini, baik yang memimpin ataupun yang dipimpin sama-sama bergerak masuk ke dalam neraka adzab. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah pada saat itu terhadap mereka asbab, hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara imam dan makmumnya.
antara imam dan unasnya. Ingat tadi, imam dan unasnya. Atau di masjid, imam dan jamaahnya. Jadi ingat, imam dan jamaahnya. Karena syarat jamaah harus ada imamnya. Jadi kalau ada kata jamaah, kita harus tanya siapa imamnya. Nah, di akhirat nantinya ketika ternyata yang kita jadikan imam itu, yang kita ikuti tadi itu, ternyata tidak bertanggung jawab, maka kemudian kita bersama imam itu sama-sama masuk ke dalam neraka. Wataqattat bihimul asbab. Sehingga terputuslah pada saat itu hubungan-hubungan. Wa qala alladziina tabau, maka berkatalah dengan pedih orang-orang yang dulu di dunia mengikutinya, menjadi makmumnya, menjadi umatnya, menjadi unasnya. Apa kata mereka? Lau anna lana karratan, seandainya sungguhnya kami punya kesempatan hidup karatan sekali lagi ke dunia, fanatabarra minhum, maka kami pasti akan berlepas diri minhum, dari mereka, dari para imam-imam palsu itu, kama tabarra'u, sebagaimana mereka berlepas diri minna, dari kami pada hari ini. Jadi pada saat itu terjadi penyesalan sampai ingin kembali ke dunia dan mencari imam yang benar. Makanya kan dikatakan dalam hadis Nabi harus tahu imamnya. Kalau tidak tahu imamnya, ya mutu mitatan jahiliyatan, akan mati jahiliyah. Seperti dalam ayat ini. Menyesal ingin kembali ke dunia. Apa kata Allah? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Apakah mereka bisa kembali ke dunia? Tidak bisa. Tidak ada orang mati kembali ke dunia, apalagi sudah sampai di mahsyar. Yang ada adalah demikianlah, kadzalika yurihimullah, Allah perlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal perbuatan mereka, hasaratin alaihim, hanya menjadi penyesalan bagi mereka. Ingat, penyesalan. Amalnya di belakang imam yang salah, yang palsu itu hanya menjadi penyesalan bagi mereka. Wa mahum, dan tidak mungkinlah mereka bikharijina, kembali minanar, keluar dari api neraka. Jadi wa mahum bikharijina minanar. Berarti apa? Berarti imam yang mereka ikuti justru mengajak kepada neraka. Sama-sama masuk ke dalam neraka. Adakah imam yang mengajak kepada neraka? Ada. Coba kita lihat dalam surat Ghafir. Kita lihat di sini surat Ghafir. Kita lihat di sini surat Ghafir. Surat Ghafir itu surat 40 ini, 40 ayatnya 41 ini. Surat 40 41. Wayak, ini bisa baca di atas ini, bisa di sini. Yang kata per kata di bawah ya. Kita baca yang di bawah ini. Waya qaumi, wahai kaumku. Ya, ini adalah kata Nabi ya. Waya qaumi, kata Nabi ini. Ini kan cerita tentang Nabi di sini ya. Ya, ini adalah Nabi. Waya qaumi, wahai kaumku, mali ada'ukum ilal jannah wa tada'unani ilan nari. Jadi ada orang mengajak kepada neraka, wahai kaumku. Ini kata Nabi ini kan. Jadi artinya Nabi itu mengajak kepada sorga. Ini jannah. Wahai kaumku, bagaimana kalian, kira-kira gitu kalau kita bahasakan. Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini, kan gitu. Wahai, ini kan mali, mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini, kata Nabi. Sementara ada hukum ila jannah, aku datang kepada kalian, mengajak, menyeru kalian kepada sorga. Tapi watada'unani, kalian menyeru aku kepada neraka. Nah, siapakah menyeru ke neraka ini? Kaumnya yang berpindah kepada imam yang lain. Seperti mana pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa sedang persiapkan Harun sebagai imam setelah Nabi Musa, tetapi kemudian mereka memilih Samiri yang mengajak mereka kepada neraka. Tada'unani ilan nar. Nah, kalau begitu siapa? Pasti ada imamnya juga ini. Coba kita lihat di sini nih. Kita lihat di dalam surat ini. Ya, ini adalah surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ini surat 28 ayatnya 41 ya, 41 ya. Nah, ini adalah Fir'aun ya, kita baca dulu dari atas ya. Jadi kita bicarakan ini adalah Fir'aun ya. Kita baca dari 40. Fa'aghadnahu wa junudahu.
kami kemudian mengazab Fir'aun wa junudahu dan bala tentaranya dengan menenggelamkannya ke dalam laut. Kami mengazab, menghukum Fir'aun wa junudahu dan bala tentaranya. Panabadnahum, lalu kami lemparkan mereka fil yami, tenggelamkan mereka ke dalam al-yami, laut. Fanzur, maka perhatikanlah. Fanzur, perhatikanlah. Kaifa kana akibatu zalimin. Bagaimana akibat atau akhir daripada orang yang zalim. Ingat tadi kata-kata zalim. Di surat Al-Baqarah 124 tadi. La yanalu ahdi zalimin. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka, siapa mereka itu? Yaitu Fir'aun dan orang-orang yang seperti dia. Kata hum di sini, yang namanya imam kan cuma satu. Tapi maksudnya Fir'aun dan orang-orang seperti Fir'aun akan berulang sepanjang sejarah. Fir'aun pada zaman Nabi Musa, ada lagi pada zaman Nabi Isa, ada lagi pada zaman Nabi Muhammad kita, ada lagi pada zaman Sayyidina Husain misalnya. Selalu ada. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatan, imam-imam. Jadi mereka juga disebut imam di sini. A'immah itu bentuk jamak dari imam. Kalau satu imam ya imam, kalau banyak a'immah. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka orang sewatak dengan Fir'aun itu a'immatan. Apa wataknya Fir'aun? Yaitu hanya mementingkan kerajaannya. Fir'aun itu bukan menyelamatkan umat, ingin menyelamatkan kerajaannya. Kalau toh kelihatannya perhatikan umat, supaya umat menjaga kerajaan sebagai milik keturunannya, anak keturunannya. Bukan umat. Nah, wa ja'alnahum, kami jadikan mereka raja-raja zalim seperti itu, imam-imam. Yada'una, yang kerjanya mengajak, menyeru manusia ilan nari, kepada neraka. Jadi kita sudah sebutkan tadi ayat sebelumnya, surat Ghafir tadi, ya tentang Fir'aun juga sebetulnya. Seorang imam pada zaman Fir'aun, pada seorang beriman pada zaman Fir'aun. Jadi ada yang mengajak kepada jannah. Jadi berdasarkan tadi di sini, ada yang mengajak kepada jannah, ini ada imam yang mengajak kepada ada hukum ilal jannah, tapi ada juga tada'unani ilan nar, mengajak kepada neraka. Jadi ada banyak. Dan ini kita lihat contohnya nih. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka sebagai imam-imam yad'una ilan nar. Dengan demikian kita harus tahu ini imam siapa imam kita ini. Jangan-jangan kita termasuk daripada pengikut imam-imam yang yad'unana, yang mengajak kita ilan nar, kepada neraka. Karena berdasarkan tadi surat Al-Baqarah di sini, nanti kita akan menyesal. Ya. Qala alladzina tabau law anna lana karratan. Berkatalah orang-orang yang ikut di dunia karena salah ikut, tapi di akhirat baru tahu kalau dia salah. Law anna lana karratan, seandainya kami ada kesempatan hidup sekali lagi saja, fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka tabarrau, berlepas diri minna, dari kami. Ini diabadikan dalam Al-Quran, dituliskan sebagai kitab suci, dan wajib dibaca oleh umat Islam semuanya. Dan Allah mengatakan di sini, kadzalika yurihimullahu a'malahum. Begitulah Allah perlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal mereka, hasaratin alaihim, hanya menjadi penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijin minar, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka lagi. Coba. Jadi kita lihat lagi kembali di sini. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Mereka adalah imam-imam yang juga mengajak manusia kepada neraka. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, la yunsarun, tidak akan ditolong. Di hari kiamat tidak ditolong. Bahasanya tadi di sini, wa ma hum bi kharijina minan nar. Tidak mungkin mereka keluar dari neraka. Kenapa tidak keluar dari neraka? Karena la yunsarun, tidak ada penolong baginya. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Jadi Al-Baqarah tadi 166 167 sama dengan maksudnya surat Al-Qasas surat 28 ayat 40, sama juga dengan ini. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 41. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian jelas sekali dalam Al-Quran. Nah, jadi kita lihat bahwa kita benar-benar akan menyesal nanti di akhirat. Kita berdoa jemaah sekalian, mudah-mudahan kita membaca Al-Quran ini menjadi benar-benar peringatan bagi kita. Karena ingat, kematian hanya sekali dan kehidupan di dunia itu pendek. Tapi pendek kalau cuma 100 tahun. Di akhirat kita selama-lamanya. Bayangkan kalau gara-gara di dunia singkat ini, lalu kita salah memilih, lalu kemudian di akhirat kita akan menyesal selama-lamanya. Ya. Saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian telah menyampaikan ini. Ya. Sehingga di akhirat nantinya kita tidak saling menyesali lagi. Karena nanti di akhirat banyak umat yang menyesali ulamanya, ustadznya. Kenapa kamu tidak pernah sampaikan? Nah, jadi inilah pentingnya menyampaikan Al-Quran. Karena di Al-Quran itu jelas sekali tertera dengan baik. Ya. Nah, apa kata Allah? Siapa yang menemukan imamnya dengan benar, maka dia sama dengan membaca kitab sucinya dengan benar. Istilahnya di sini, menerima kitabnya dari tangan kanannya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada saat itu kami akan panggil seluruh manusia, kelompok manusia dengan imamnya masing-masing. Faman utiya kitabahu, maka siapa yang diberikan kitabahu, kitabnya, biyaminihi, dari tangan kanannya. Kitab apa di sini? Kitab amalnya. Kenapa diberikan tangan kanannya? Karena juga membaca kitab suci Al-Quran di dunia melalui tangan kanan Allah. Jadi apakah ada tangan kanannya Allah? Ada, nanti kita lihat hadisnya. Ya, jadi ada. Jadi orang-orang imam-imam yang dipilih tadi Allah di akhirat nantinya adalah berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi sebelah kanan Allah. Tentu ini adalah perumpamaan. Karena di sini dikatakan kitabahu biyaminihi. Faman utiya kitabahu biyamini, siapa yang diberikan kitab sucinya, kitab catatan amalnya dari tangan kanannya, faulaika, maka mereka itulah yaqra'una kitabahum. Menurut saya secara pribadi, kata kitab di sini beda dengan di sini. Jadi kalau saya secara pribadi, kata kitab di sini beda dengan di sini. Kita kasih warna yang berbeda juga. Kitabau di sini artinya apa? Catatan amalnya. Mereka itulah yang membaca apanya? Kitab sucinya dengan benar. Jadi membaca kitab sucinya dengan benar. Jadi kita sekarang baca ya qra'un ini bentuk mudhari'. Mereka itulah yang selalu membaca kitab sucinya dengan benar. Yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila, dan di akhirat mereka tidak akan teraniaya, terzalimi sedikit pun juga. Kenapa? Karena mereka berjalan berdasarkan patokan kitab sucinya, sehingga amal-amal perbuatannya adalah amal perbuatan yang tertuntun oleh kitab sucinya, sehingga menjadi amal yang diterima oleh tangan kanannya nanti di akhirat. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Lalu kemudian wa man kana fi hadhihi, ini yang ditanyakan Pak Baktiar dulu. Jadi kita ulangi, kita tidak bisa memahami ayat ini kalau tidak dimulai dari ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya. Ayat 70 dan 71. Jadi kemuliaan anak cucu Adam itu akan menjadi sempurna apabila mengenal imamnya. Ya. Kalau dia tidak mengenal imamnya, berarti sama dengan orang buta. Kenapa? Karena mata untuk mengenal ada mata hati, namanya akal. Jadi wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa di dunia ini a'ma, buta. Jadi kita artikan di sini a'ma itu bukan buta dalam pengertian tunanetra, karena hadi di sini artinya di dunia ini, ya. Di dunia ini. Siapa yang di dunia ini buta, jadi kata buta di sini jangan bayangkan buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya, buta akal pikirannya. Fahuwa, maka dia, orang itu, fil akhirati, di akhirat, a'ma, buta juga. Jadi kebutaan di akhirat ditentukan oleh kebutaan di dunia ini. Jadi buta di akhirat karena buta di dunia. Apa artinya buta? Tidak menggunakan akal pikirannya untuk menemukan imamnya yang benar. Makanya di sinilah nanti kita akan
ketemu dengan hadis yang mengatakan bahwa siapa yang layak rifu imamahu fayamutu, maka lalu kena mati, maka mitatan jahiliyatan. Maka mata mitatan jahiliyatan. Dia akan mati jahiliyah. Ya, jahiliyah itu kan abad kegelapan. Yang namanya abad jahiliyah kegelapan, abad imaniyah, zaman imaniyah namanya zaman cahaya. Makanya biasanya para ustadz ulama mengatakan kita bersyukur berterima kasih kepada Nabi yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Jadi wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang di dunia ini a'ma, buta, fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat jadi buta. Wa adallu sabila, dan menempuh jalan yang paling sesat. Adallu itu adalah bentuk tafdil. Paling sesat, jalan yang paling sesat. Jadi orang yang paling sesat itu adalah orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Adallu itu paling sesat ini. Kalau di sini artikan lebih sesat. Aslinya paling sesat. Adallu sabila, paling sesat jalannya. Jadi siapa mereka? Adalah orang yang paling sesat jalannya, yaitu di dunia ini buta, tidak menggunakan akal pikirannya, maka di akhirat pun dia buta. Apanya yang buta? Tadi kita katakan mata hatinya. Tapi harus ada ayat yang menjelaskan itu. Kalau saya mengatakan tidak, walaupun secara akal sudah diterima ya, bahwa a'ma di sini pasti bukan buta mata kepala. Karena yang namanya buta mata kepala kan bukan pilihan. Nggak ada yang mau buta mata kepalanya. Tidak ada orang yang mau lahir dalam keadaan tunanetra. Tidak ada juga orang yang mau kecelakaan sehingga dua matanya buta. Tidak ada juga orang yang mau sakit sampai kedua matanya juga buta. Nggak ada. Buta itu bukan pilihan. Dan karena bukan pilihan, ya tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi pasti buta yang dimaksud di sini adalah buta mata hati. Karena itu pilihan. Nah, makanya kita lihat penjelasannya di sini, di ayat ini, surat 22. Surat Haji. Surat Haji, surat 22 ayat 46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka manusia itu tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum, lalu kemudian mereka punya qulubun kalbu. Apa fungsinya kalbu ini? Yaqiluna biha. Mereka menggunakan akal dengan kalbu itu. Yaqiluna biha. Jadi fungsi kalbu akal. Karenanya dalam Al-Quran kata akal itu tidak ada bentuk isimnya. Bapak Ibu sekalian, isim itu kata benda atau kata nama. Di Malaysia, Singapura menggunakan kata nama, di Indonesia kata benda. Bahasa Arabnya isim. Jadi dalam Al-Quran tidak ada isim, tidak ada kata benda atau kata nama, namanya aklun, nggak ada. Selalu dalam bentuk fi'il, baik fi'il maudhi ataupun fi'il mudhari, baik bentuk kata kerja lampau ataupun kata kerja sekarang. Tidak ada bentuk isimnya. Kenapa? Karena isimnya adalah qulub. Jadi yakil sini adalah fungsi daripada kalbu. Lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka harusnya mempunyai kalbu yang dengan kalbu itu mereka menggunakan akalnya dengan kalbu itu. Atau azanun, mereka punya kuping, telinga, yasma'una biha, yang mereka mendengarkan dengan kuping itu, mendengarkan informasi, data melalui kuping itu. Fa'innaha, maka sungguhnya kalau ada orang buta, la ta'mal absar, bukan mata kepalanya yang buta. La ta'mal absar, bukan mata kepalanya yang buta. Walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta adalah kalbunya, qulub nih. Kembali ke sini tadi, qulub. Nah, berarti apa itu dengan ta'mal qulub? Yaitu la yaqiluna biha, tidak menggunakan akalnya dengannya. Ingat, la yaqiluna biha. Maka ketika la yaqiluna bi qulubihim, maka ta'mal qulub, buta mata hatinya namanya. Allati fi sudur, yang ada di dalam dada atau dalam kesadaran. Nah, jadi terkonfirmasi melalui surat 22, ya, surat Al-Hajj ini ayat 46, bahwa yang disebut dengan buta di situ adalah buta mata hati, yaitu ta'mal qulub, buta mata hati, ya, bukan buta kepalanya, ya, mata kepalanya. Kita lihat lagi surat Thaha di sini. Surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling an dzikri, dari zikr, peringatanku.
Apa itu peringatan khusus ini? Al-Quran. Atau manusia suci tadi, imam tadi. Dzikir itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dengan adzikr. Nama lain daripada Al-Quran adalah adzikr. Jadi siapa yang berpaling daripada Al-Quranku, kitab suciku, fa'inna maka sungguhnya lahu baginya ma'isyatan dangka, penghidupan yang sempit di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian berdasarkan ayat ini, kalau ingin hidupnya lapang, tidak perlu kaya raya, tapi lapang, tidak sempit. Rajinlah baca Al-Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran. Karena berdasarkan ayat ini, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari kitab suciku Al-Quran, fa'inna maka sungguhnya lahu baginya ma'isyatan dangka, kehidupan dunianya itu adalah sempit. Wanahsyurhu dan kami kumpulkan orang itu yaumal kiamat, dari kiamat, a'ma dalam keadaan buta ini. Wanahsyurhu yaumal kiamat a'ma. Kami kumpulkan orang itu nanti di akhirat dalam keadaan a'ma, buta. Sampai dia berkata, orang itu berkata, Rabbi wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku di pada masyar dalam keadaan buta a'ma? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia melihat. Sekarang Tuhan kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku melihat. Wa qad kuntu maksudnya aku dulu di dunia, basira melihat. Allah berfirman menjawab, kadzalika begitulah, atatka ayatuna, ayat-ayat kami datang kepada kamu. Kata ayat di sini Al-Quran dan pasangan Al-Quran, kitab suci dan pasangan kitab suci yang merupakan imam yang benar tadi. Atatka ayatuna, tapi apa? Fanasita, kamu melupakannya. Sudah datang kitab suci kami kepadamu, dengan gampang bisa dibaca. Apalagi kita sekarang membaca, mentadabburi Al-Quran luar biasa. Di rumah masing-masing bisa kita seperti di masjid berkumpul, luar biasa. Ya. Ada yang membacakan, kita bisa mendengarkan, menyimaknya baik-baik, luar biasa. Jadi kadzalika atatka ayatuna, begitulah telah datang kepada kamu ayatuna, ayat-ayat kami, kitab suci kami, fanasita, tapi kamu melupakannya. Kata melupakannya di situ tidak mau memperdulikannya. Ya. Wa kadzalikal yauma tulsa, maka begitulah juga pada hari ini tulsa, kamu dilupakan. Jadi ketika orang itu dilupakan, dia buta. Wa kadzalikal yauma tulsa, begitulah hari ini kalian juga dilupakan. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian sudah jelas Dimas sekalian, wa man kana fi hadiyama, siapa di dunia ini buta, fahuwa maka dia fil akhirat, di akhirat pun a'ma, buta juga, wa adallu sabila, dan jalannya paling sesat. Ya. Jadi ingat, mengikuti orang harus benar. Apa patokannya tadi? Kitab suci Al-Quran. Karena semua orang bisa berbicara atas nama agama, atas nama macam-macam. Ya. Maka untuk membuktikan pembicaraan itu benar atau tidak, kita reverse, kita rujukkan, kita kembalikan di mana ayatnya. Di mana di dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu. Maka semuanya tertera di dalam Al-Quran. Ayat berikutnya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna. Jadi begitu tidak senangnya kepada kitab suci, karena bagi mereka kitab suci membuat mata orang menjadi melek, menjadi melihat. Sedangkan orang-orang yang zalim itu menginginkan orang tetap berada dalam kegelapan, berada dalam kebutaan akal pikiran. Maka mereka terus-menerus untuk mengacaukan apa yang dikatakan Nabi ini. Kata-kata layak tinunaka. Wa ingkadu, dan hampir-hampir saja. Layak tinunaka, mereka memalingkan kamu. Nah, kalau kita baca berdasarkan terjemahan ini, berarti Nabi hampir terpalingkan. Ini tentu pasti jawabannya tidak begitu. Nabi itu tidak mungkin hampir terpalingkan. Ya. Kalau hampir terpalingkan berarti kan Nabi tergoda, walaupun tidak sampai keluar daripada jalur, tapi kan tergoda namanya. Nah, Nabi itu kan terjaga berarti tidak mungkin tergoda, tidak mungkin berlaku kata hampir saja. Nah, kalau begitu apa kita lihat sini kata in? Jika. Nah, jadi ini kita baca di sini ada yang tidak tertulis.
jika bukan karena penjagaan kami kepada Muhammad, nah gitu, maka usaha mereka memalingkan kamu hampir saja berhasil. Maksudnya itu usaha mereka terus-menerus dilakukan sampai mereka sendiri berhenti. Jadi sampai mereka berhenti. Kenapa? Karena Nabi tidak tergoda. Jadi wa in kadu la yaftinunaka. Mereka hampir-hampir saja melakukan itu terus-menerus. Ya, untuk memalingkan kamu, untuk mendeviasikan kamu, untuk menyimpangkan kamu dari kitab suci. Dari mana kitab suci ini? Dari alladzi auhayna ilaika. Jadi ingat jemaah sekalian, Nabi pun membaca Al-Quran ini. Dan orang-orang yang tidak senang kepada Nabi, yang disebut tadi dengan imam-imam palsu, berusaha menyimpangkan Nabi dari kitab suci ini. Jadi mereka terus-menerus berusaha untuk menyimpangkan, memalingkan kaum Muhammad dari alladzi auhayna ilaika, dari kitab suci yang kami wahyukan kepadamu. Jadi anilladzi auhayna ilaika, dari kitab suci yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Ya. Litaftaria, agar engkau berbicara bukan kitab suci. Saya menggunakan kata berbicara bukan karena namanya mengada-adakan. Supaya kamu nanti berhentilah membacakan kitab suci. Cerita aja yang baik-baik, yang menghibur, kamu gitu. Yang agak lucu-lucu. Nah, ini litaftar ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi saja terus-menerus dikerjain supaya jangan menyampaikan kitab suci yang diwahyukan kepadanya, supaya perkumpulan-perkumpulan mereka hanya diisi dengan cerita-cerita saja, kata-kata saja, narasi-narasi saja, dan seterusnya. Litaftar ya, agar engkau mengada-adakan, membuat-buat alaina atas nama kami gairah selain daripadanya. Kata-kata selain daripadanya sih selain daripada Al-Qur'annya. Saya artikan ini gairah di sini hu-nya kembali kepada sini ya. Selain daripada yang kami wahyukan kepadamu. Jadi selain daripada yang kami wahyukan kepadamu. Waizan, dan seandainya kamu benar-benar masuk dalam perangkap mereka, atau kamu mengada-adakan di sini, takhaduka khalila, barulah mereka menjadikan kamu sebagai teman. Nah, coba lihat di sini jemaah sekalian. Jadi mereka akan menjadikan kamu, ini mu'nya Muhammad di sini. Ini mu'nya Muhammad, Nabi. Menjadikan kamu sebagai apa? Sebagai khalila. Dia akan menjadikan kamu teman baik kalau kamu jangan bahas Al-Quran. Ya, jadi inilah yang menyebabkan sepanjang masa ada penguasa-penguasa yang mencari ulama-ulama yang tidak membahas Al-Quran. Karena dengan ulama-ulama seperti itu, namanya ulama, pakaiannya ulama, fase bicara agama, tetapi yang dibicarakan adalah kepentingan penguasa. Kepentingan raja-raja, kepentingan oligarki, kepentingan orang-orang zalim, kepentingan imperialis. Ya. Sehingga kemudian mereka ini berteman dengan mereka. Wa idza lattakhaduka khalila. Kalau kamu sudah membuat, jadi bukan dilarang beragama, silakan beragama. Tapi jangan seperti mana yang auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepadamu. Beragama dengan liyaftarya alaina. Dengan membuat-buat, mengada-adakan. Bikinlah fatwa-fatwa yang bertentangan dengan kitab suci. Atau tidak sejalan dengan kitab suci. Barulah izan lattakhaduka khalil. Dengan kamu membuat-buat, mereka akan sangat senang dan menjadikan kamu sebagai khalil, teman setia. Apa artinya teman setia? Dapat fasilitas. Fasilitas gaji, fasilitas kendaraan, fasilitas rumah yang bagus, pensiunan, pokoknya semuanya diberikan. Dan inilah titik matinya ulama-ulama besar yang kemudian disebut dengan mufti. Ya tentu tidak semua mufti buruk ya. Tapi yang namanya mufti itu adalah membuat fatwa. Tapi fatwanya ingat, tidak boleh bertentangan dengan penguasa. Nah, mufti seperti ini pasti dari kalangan ulama dalam tanda petik. Ya, mufti seperti itu tentu difasilitasi. Dan mufti itu kata fatwa. Mufti ingat artinya orang yang beri fatwa. Yang seperti inilah yang dikritik oleh Imam Ghazali dengan ulama ulama buruk. Ya. Ulama yang hanya berdiri di depan pintu penguasa, raja-raja, untuk memberikan fatwa berdasarkan keinginan raja-raja dan penguasa, dan mendapatkan remah-remah sisa-sisa makanan penguasa. Cuma saja kalau sisa raja ya banyak.
Sisa raja itu membuat mewah. Ya. Ini berdasarkan ayat ini. Wa izan lattakhaduka khalila. Kalau kamu melakukan seperti ini dan tidak melakukan ini, mereka menjadikan kamu sebagai teman setia, sahabat setia. Wa idzan lattakhaduka khalila. Ya, lihatlah negara-negara yang ditemani Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat jelas-jelas semua orang tahu. Dialah yang memasuk senjata, dana, intelijen dan sebagainya kepada Israel untuk membunuh rakyat Palestina setiap saat. Tetapi banyak negara muslim kemudian berangkulan lagi dengan Amerika Serikat. Sama saja kita tahu bahwa itu adalah setan, lalu kemudian kita berteman dengan setan itu. Nah, wa idzal lattakhaduka khalila. Dan ini fakta yang terjadi sekarang. Kenapa? Tadi di atas tidak menemukan imam yang benar. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingat, di akhirat nantinya kalian akan diminta dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Ya. Kita lihat di sini surat As-Saff. Surat 61 ayat 7. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Kan tidak mungkin Nabi menjadi zalim karena tadi tidak bisa jadi imam kalau dia zalim. La yanalu ahdi zalimin. Dan Allah katakan siapa yang lebih zalim. Artinya ini paling zalimnya orang apabila mengada-adakan pendapat, fatwa, ceramah, ujaran, narasi atas nama Allah, padahal itu tidak ada datanya dalam Al-Quran. Tidak berdasarkan kitab suci. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Padahal dia dipanggil kepada Islam melalui kitab suci Al-Quran, melalui Al-Quran kepada Islam. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberikan hidayah al-qaum zalim, kepada kaum yang zalim. Jadi kaum yang zalim lagi. Siapa zalim tadi? Ingat tadi kata Allah kepada Ibrahim, la yanalu ahdi zalim. Jadi kaitannya dengan pemimpin. Mereka dipanggil kepada Islam, tapi mereka menciptakan Islam versi mereka, yaitu namanya alallahil kadziban. Atas nama Allah, tetapi tidak benar, sehingga bukan Islam yang benar. Kita lihat lagi ayat surat berikutnya, Al-Furqan. Ingat tadi kata Khalila, menyesalan nanti mereka di akhirat. Ya wailata, ya Allah Tuhanku, celakalah aku. Ya wailata, celakalah aku Tuhan. Laitani, sekiranya dulu di dunia. Tidak, itu aku menjadikan fulana, si fulan itu sebagai khalila, temanku. Kenapa? Ternyata yang saya jadikan teman itu mengeluarkan aku dari Al-Quran, dari kitab suci. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku Tuhan, aku tidak bisa lagi mencium bau surgamu Tuhan. Coba sekiranya dulu di dunia saya tidak menjadikan si fulan itu tinggal ganti nama. Fulanan khalila, fulan sebagai teman setia. Laqad adallani, sungguh ternyata si fulan yang menjadi khalila saya itu adallani, telah menyesatkan aku. Ani dzikri, ingat tadi kata dzikr Al-Quran. Laqad adallani ada dzikri ba'da iz ja'ani, setelah Al-Quran datang kepadaku. Wa kana syaitan, dan ternyata yang kita sebut tadi dengan fulana khalila, ternyata di akhirat baru ketahuan, ternyata syaitan lil insani khadula, yang memang selalu ingin menyesatkan manusia. Ya. Jadi makanya jemaah sekalian seru bahagia, Al-Quran lengkap sekali berbicara tentang masalah imamah ini. Wa idzal lattakhaduka khalila, baru dengan mengikuti mereka akan menjadikan kamu sebagai teman baik. Jadi ayat itu tadi menjelaskan kepada kita bahwa selama kita setia dengan Al-Quran, pasti banyak tidak senang. Walaula an sabbatnaka laqad kidta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula, dan seandainya tidak. Jadi kan berarti tadi tidak benar kan? Artinya tidak benar tadi kalau kita artikan Nabi hampir-hampir saja. Karena di sini katakan seandainya tidak kami memperkuat. Sabbatnaka. Sabat itu memperkuat. Jadi Nabi itu diperkuat hatinya oleh Allah sehingga disebut dengan maksum, terjaga. Makanya kita, karena kita lemah ini, kita juga dianjurkan minta sabat ini, yaitu sabit akadamana.
Dalam Al-Quran dikatakan Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Di tempat lain dikatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi di Al-Quran ada beberapa doa minta kita diperkuat. Ada juga doa dari Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbana. Tsabbit qulubana ala ta'atik atau tsabbit qulubana ala dinik. Walaula an sabbatnaka, seandainya bukan kami yang perkuat hati kamu Muhammad, laqad kidta, makanya mereka Nabi itu bisa jadi imam karena dia terjaga. Ini kata-kata terjaga di sini nih ya. Jadi ingat kata-kata terjaga lah dari sini. Ini terjaga namanya. Kami kata Tuhan yang menjaga, menetapkan, memperkuat. Walaula an sabbatnaka laqad kidta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya bukan kami yang perkuat kamu Muhammad, laqad kidta, sungguh mereka akan terus-menerus ya, agar engkau mengikuti mereka, tarkan untuk condong kepada mereka. Sedikit saja. Jadi sedikit saja keluar udah masuk. Syai'an qalila, ini sedikit saja. Jadi tidak perlu banyak. Jadi artinya berdasarkan ayat ini, mereka yang tidak senang kepemimpinan imam yang suci ini, yang benar ini, tidak perlu kita keluar dari Islam secara keseluruhan. Cukup keluar dari sedikit saja, qalila. Yaitu berhenti saja dari imam yang benar tadi. Karena tadi di akhirat, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Begitu salah dalam imamnya, ya udah kita salah pemimpin nanti di akhirat, dan kita lah yang masuk dalam kategori surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167 tadi. Yang berlepas dan menyesal dan ingin kembali ke dunia untuk berlepas diri kepada mereka. Yang telah di dunia kami ikuti dengan setia karena menyangka dianya benar, ternyata di akhirat masuk neraka. Walaula an sabbatnaka laqad kidta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim surat 14. Yusabbitullahu alladhina amanu. Kalau kita beriman, Allah memperkuat juga nih. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah memperkuat orang yang beriman. Alladhina amanu. Dengan apa? Bil qaul. Dengan fil qauli tsabiti. Dengan qaul tsabit. Apa itu kira-kira perkataan yang kuat? Perkataan yang teguh. Yaitu kitab suci Al-Quran. Karena disebut teguh karena tidak mungkin salah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentu yang kedua adalah siapa? Dengan pasangannya. Jadi orang beriman itu diperkuat oleh Allah melalui al-qaul tsabit. Jadi tanda orang beriman kalau dia mengikuti al-qaul tsabit. Kalau tidak mengikuti al-qaul tsabit berarti tidak beriman. Karena di sini katakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat. Jadi yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memperkuat, meneguhkan orang beriman di dalam al-qaul tsabit. Ya, ingat al-qaul tsabit adalah Al-Quran. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirat, dan di akhirat. Wa yudillullah, dan Allah menyesatkan siapa? Az-zalimin, orang zalim. Ingat lagi kembali tadi surat Al-Baqarah 124 tentang Nabi Ibrahim jadi pemimpin, jadi imam, dan dia minta wa min dzurriyyati, baru Allah menjawab la yanalu ahdiz zalimin. Jadi orang zalim jangan diikuti. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ya, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Surat Muhammad. Surat Muhammad surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yansurukum, Allah pun akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan memperkuat, meneguhkan kedudukan kalian, meneguhkan hati-hati kalian, jiwa kalian. Jadi berdasarkan ayat ini, apa caranya? Bagaimana caranya supaya kita sabit, diperkuat oleh Allah, ditolong dan diperkuat? Yaitu menolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Sederhana, menyampaikan kitab sucinya.
Iya, memperkenalkan pasangan kitab sucinya. Karena manusia harus mengenal pasangan kitab suci. Jadi itu yang disebut dengan menolong Allah. Jadi kalau kita semuanya beramai-ramai memperkenalkan, menolong Allah, maka jemaah sekalian bahagia, ya barulah Allah menolong kita ini. In tansurullah yansurukum. Jadi menurut saya syarat untuk berdirinya kembali negara Palestina di atasnya ya hanya harus ini juga. Karena terlalu banyak sekarang di orang berbicara membela Palestina, tapi setuju juga dengan two-state solution. Jadi kan ingin membuat Palestina merdeka, tapi pada saat yang sama setuju juga dengan Israel ada di sana. Ya tidak mungkin. Sama saja dengan kontradiksi. Karena tanahnya Palestina itu yang ditempati Israel sekarang. Jadi in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah baru memperkuat hati-hati kalian. Nah, kita menyampaikan ini karena kalau Nabi kan sudah diperkuat. Nah, kita ini harus ikhtiar, harus ada usaha. Dan usahanya sudah disampaikan. Satu tadi beriman kepada kitab suci tadi, menggunakan kitab suci. Jadi kita ingat tadi sini, yang pertama tadi di sini adalah al-qaul ats-tsabit. Kemudian di sini adalah menolong agama Allah. Apa itu menolong agama Allah? Ya tentu menyampaikan al-qaul ats-tsabit tadinya. Ya. Barulah kemudian Allah menolong kita, bahkan memperkuat hati-hati kita. Wa yutsabbit aqdamakum. Ayat terakhir. Izal la'adaknaka. Kalau begitu, ya kalau misalnya melanggar tadi yang di atas, tadi yang di atas dulu kita lihat lagi di sini. Ya ini, kalau kita condong saya sedikit kepada mereka, condong sedikit saja ini, palilah saja, maka barulah tadi di sini muncul ini. Maka izal la'adaknaka, kami akan merasakan kepadamu di'fal hayati wa di'fal mamat, yaitu penderitaan berlipat ganda di dunia dan penderitaan berlipat ganda di akhirat setelah mati maksudnya. Di'fal hayati wa di'fal mamat. Summa kemudian la tajidulaka, kamu tidak menemukan bagi kamu alaina di sisi kami nasira penolong. Jadi Allah memberikan kepada kita nantinya di'fal hayat, dalam kehidupan dunia sudah dilipat gandakan ini. Jadi kita umat Islam ini harus juga introspeksi, jangan-jangan penderitaan kita di dunia memang akibat daripada salah pilih. Ya. Karena ini ada kata-kata di'fal mahayat wa di'fal mamat. Bukan hanya setelah mati, tapi waktu hidup pun juga dilipat gandakan azabnya, penderitaannya. Kemudian summa la tajidulaka alaina nasira. Kemudian Anda tidak menemukan bagi kamu di sisi kami nasira, penolong. Tidak ada lagi penolong di sana. Surat Musyawarah. Surat 42-48. Fa'in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidha. Apabila mereka berpaling dari tadi imam yang benar, berpaling dari kitab suci, karena imam adalah pasangan kitab suci yang benar. Fama arsalnaka, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad alaihim, kepada mereka manusia sebagai penjaga. Maksudnya Nabi tidak akan meminta ampunkan mereka di akhirat atau tidak memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Dan tugas Nabi untuk kehidupan dunia sudah cukup, yaitu in alaika illal balag. Tiadalah kewajiban kaum Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Kalau mereka berpaling, ya itu urusan mereka. Tugas kamu Muhammad sudah menyampaikan. In alaika illal balag. Wa inna idza adzaqnal insana, dan sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia minna dari sisi kami rahmat, fariha biha, kalau tidak merasa diberikan karunia, rahmat, mereka bergembira ria dengannya. Tapi wa in tusibahum sayyi'ah, apabila mereka ditimpa kesusahan, sayyi'at,
bima qaddamat adim, padahal akibat perbuatan tangan mereka sendiri, fa innal insana kafura, maka dengan serta-merta mereka ingkar. Jadi itulah manusia yang tidak memiliki sabit akdama tadi, ya, yaitu tidak memiliki jiwa yang kuat, yang mati ataukah yang tadi buta mata hatinya, buta akal pikirannya. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan, apabila kami rasakan kepada manusia rahmat, mim ba'di dharra, setelah mendapatkan mudarat, masathum, maka tertimpalah kepada mereka iza lahum makrun. Jadi apabila mereka dapatkan rahmat, setelah selesai mudarat yang menimpa mereka, apa yang terjadi? Dengan serta-merta mereka membuat tipu daya lagi. Maksudnya berbuat buruk lagi, onar lagi, menyanyiakan lagi kitab suci Al-Quran, menyanyiakan lagi pasangan Al-Quran. Ini makrun fi ayatina. Mereka membuat tipu daya lagi kepada ayat-ayat kami. Kata tipu daya itu membuat macam-macam alasan untuk tidak mempelajarinya, untuk tidak mengikuti Al-Quran. Qul, katakanlah Muhammad, Allahu asra'u makra. Ingat, kalian bikin tipu daya, membuat macam-macam dalih, alibi, Allah juga menciptakan alibi. Dan alibi Allah, tipu daya Allah lebih cepat. Qulillahu asra'u makra. Tipu daya Allah itu lebih cepat daripada tipu daya kalian. Inna rusulana, sesungguhnya rasul-rasul kami itu para malaikat, yaktubuna, terus mencatat, matam kurun, apa yang kalian tipu dayakan. Ya, jadi silakan bikin tipu daya, tapi ingat, malaikat-malaikat kami yaktubuna matam kurun, juga akan mencatat apa yang kalian tipu dayakan. Inilah ayat yang kita bahas pada hari ini. Jadi ada 5 ayat dan kita sudah lihat disebut Allah mengatakan bahwa kami memuliakan anak cucu Adam karena Allah telah menyiapkan seluruh perangkat-perangkatnya, seluruh fasilitas-fasilitasnya. Kebutuhan hidup, lahir batinnya, terus yang kedua adalah imamnya sudah disiapkan. Maka siapa di dunia ini tidak mengenal imamnya, dia akan buta nanti di akhirat. Ya. Dan siapa yang buta di akhirat, ya berarti tidak bisa keluar dari azab api neraka. Karena buta di akhirat artinya tidak lagi menemukan orang yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Berikut ini ada 3 hadis. Jadi hal ini 3 hadis. Karena kita ingin melihat bahwa hadis ini saling bertautan, saling berkaitan satu sama lain. Ya, ini adalah hadis Muslim, ya, ingat. Ini hadis Imam Muslim. Ya, hadis Imam Muslim nomor 3399 mengatakan bahwa Islam itu dipimpin oleh 12 khalifah, imam. Khalifah, imam, amir itu sama saja. Disebut khalifah karena Allah yang mengangkatnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah dalam Al-Quran. Disebut imam karena tadi inni ja'ilu kalinas imamah kepada Nabi Ibrahim tadi. Sama saja. Disebut amir karena Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul aulil amri minkum. Ini adalah dari Jabir bin Samurah. Sami'tu Jabir bin Samurah yaqula. Jabir berkata, Samurah juga berkata, makanya yaqula, keduanya berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir bin Samurah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda atau berceramah, la yazalul islamu aziza. Islam ini akan terus-menerus aziza, mulia, perkasa, kuat, ila isnai asyara khalifatan, selama dia bersama dengan 12 khalifah. Ila isnai asyara khalifatan, selama dia bersama dengan isnai asyara, 12. Isnai asyara itu artinya 12 khalifah. Summa qala, kemudian berkata Jabir bin Samurah, maksudnya kemudian Nabi berkata, kemudian Nabi berkata. Jadi Samurah Jabir bin Samurah berkata, Nabi bersabda, summa qala, kemudian Nabi bersabda, kalimatan lam afhamha. Nabi kemudian terus berbicara yang saya tidak mengerti, lam afhamha. Faqultu li abi, maka aku berkata atau bertanya kepada ayahku, bapakku, maqala, apa tadi yang dikatakan Nabi? Faqala, lalu ayahku menjawab, kulluhum min Quraisyin. Semuanya itu pemimpin 12 itu adalah dari Quraisy, bangsa Quraisy. Jadi bapaknya kan berarti Samurah, yang berbicara tadi Jabir.
Jabir mengatakan, aku bertanya kepada bapakku, maqala, apa tadi yang dikatakan Nabi? Faqala kulluhum min Quraisy. Artinya yang 12 orang khalifah itu semuanya dari Quraisy. Jadi hadis ini sudah cukup sebetulnya. Apakah yang disebut pemimpin di Saudi sekarang Quraisy atau bukan? Seperti itu. Maqala qala kulluhum min Quraisyin. Hadis riwayat Imam Muslim ini, hadis seperti ini banyak. Di hadis-hadis yang lain juga ada. Di Abu Daud juga ada. Beberapa hadis malah di Abu Daud. Hadis berikutnya. Kedudukan manusia adil. Ingat, yang bisa menegakkan keadilan adalah yang adil. Kalau kita menginginkan keadilan sempurna di muka bumi ini, maka harus manusia yang sempurna keadilannya juga. Dan salah satu tugas kita manusia, terutama orang Islam, adalah menegakkan keadilan, karena setiap Jumat dibacakan oleh khotib ayat yang mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan di sini kita lihat ada hadis ya dari Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata, innal muqsitina, sesungguhnya muqsitin, orang-orang muksit, orang-orang adil itu, indallah, di sisi Allah Ta'ala, di sisi Allah SWT, ala manabira, berada manabira, di atas mimbar-mimbar min nurin, dari cahaya. Jadi orang-orang yang menegakkan keadilan di sisi Allah, dia adalah berada di sisi Allah, dia di atas mimbar-mimbar min nurin, dari cahaya. Ala yaminir rahman, berada di sisi kanan ar-Rahman. Tadi kita sudah sampaikan, ingat tadi surat Al-Isra ayatnya tadi 71. Ya, siapa yang membaca, siapa yang menerima kitab sucinya dari sebelah kanan, ya, maka mereka itulah yakrauna kitabahu, mereka membaca kitab sucinya. Ingat, dari sebelah kanan. Dan Allah mengatakan, innal muqsitina indallahi ta'ala ala manabira min nurin ala yaminir rahman, di sisi sebelah kanan ar-Rahman. Di sisi sebelah kanan. Jadi bisa kita katakan bahwa para penegak keadilan ini adalah tangan kanannya Allah. Ingat, kan sisi kanan kan berarti tangan kanannya Allah. Di dunia tangan kanannya Allah, tangan kanannya Allah artinya apa? Menjalankan rencana-rencana Tuhan di muka bumi, walaupun ditentang oleh manusia. Jadi ala yaminir rahman alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Mereka itulah yang ada di sisi kanan ini, yang disebut dengan muqsitin, adalah orang-orang yang ya'diluna, menegakkan keadilan, fi hukmihim, dalam menegakkan hukum kepada umat, hukum, wahlihim, keluarga mereka atau penduduk mereka, wa mawalu, dan juga yang berwilayah kepada mereka. Wali itu tugas-tugas mereka ya. Jadi mereka menegakkan keadilan, bukan justru membunuh. Kalau membunuh cucu Nabi gimana? Apakah itu keadilan? Menciptakan peperangan, apa itu keadilan? Nah, jelas sekali bukan. Ingat, yang memicu pertama kali perang-perang saudara itu adalah mereka-mereka yang sebetulnya tidak bersyarat untuk jadi pemimpin, seperti dalam bukan al-muqsitin ya. Ini surat hadis riwayat Nasa'i nomor 5284, 5284. Berikutnya lagi, satu hadis lagi. Meninggalkan jamaah mati jahiliyah. Meninggalkan jamaah mati jahiliyah ini. Ingat, yang namanya jamaah disebut jamaah kalau ada imamnya. Kalau tidak ada imamnya bukan jamaah. Bisa saja kita menyebut kelompok kita jamaah, tetapi kalau tidak ada imamnya, ya tidak bersyarat disebut jamaah. Ini adalah hadis ya, dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, yarwi yang meriwayatkannya. Ya, qala. Jadi yang dikutip ini adalah riwayat Ibnu Abbas. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, man ra'a min amirihi syai'an, siapa yang melihat dari amirnya sesuatu, fakar yang dia tidak menyenanginya, ya, bukan berarti amirnya buruk ya. Di sini kalau kita bicarakan, artinya kita sebagai manusia ini kan penuh dengan hawa nafsu. Kita terkadang tidak menyenangi walaupun pemimpin baik, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita.
Nabi misalnya kan banyak yang tidak suka juga pada zamannya. Siapa yang tidak suka Nabi? Apakah karena Nabi buruk? Bukan. Tapi karena mereka ingin ikut pada Nabi sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, maka di sini dikatakan, man ra'a min amirihi syai'a, siapa yang melihat dari amirnya sesuatu, fakaryahu yang dia tidak suka, dia benci, falyasbir, maka hendaklah dia sabar. Jadi sabar. Jadi kalau amirnya memang melakukan perbuatan mungkar, ya tentu salah, harus ditegur, karena salah satu tugas Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tentu yang dimaksud sini amirnya baik, tetapi kita tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka berlakulah ayat di sini, ya. Asa antakrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kamu, dan boleh jadi antakrahu, kamu benci sesuatu, fahuwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kamu. Di mana cocoknya ayat itu? Ya tentu kaitannya dengan amir, pemimpin, imam, khalifah. Ya. Imam disebut imam kalau dia jamaah. Amir kalau kaitannya dengan masyarakat karena urusan. Khalifah kalau berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas ketuhanan. Jadi siapa yang melihat fal yasbir, maka adalah disabar, fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'a shibran, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang yufariqu, yang menyimpang, yang keluar dari jamaah, shibran, walaupun hanya sejengkal. Shibran itu sejengkal. Jadi bayangkan, keluar dari jamaah walaupun sejengkal. Fayamutu, lalu kemudian mati, illa mata mitatan jahiliyatan, maka matinya tiada lain kecuali mati dengan mati jahiliyah. Kan ingat kata jamaah di sini. Jamaah kan berarti harus ada imamnya. Tadi imam tadi, mengenal imamnya. Dan berdasarkan tadi surat Al-Isra ayat 71, semua orang punya imam. Jadi harus ada imamnya. Tinggal imam yang mana. Karena tadi ingat, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Berarti semua orang berada dalam jamaah sebetulnya. Tinggal imam yang benar seperti apa. Nah, maksud dengan keluar dari jamaah di sini adalah yang imamnya benar. Jadi fa innahu laisa ahadun yufariqu al-jama'ata shibran, keluar dari jamaah walaupun hanya sejengkal, fayamutu, lalu kemudian mati, illa, maka tiada lain kecuali kematiannya mitatan jahiliyatan, mati jahiliyah. Di hadis lain dikatakan bahwa fa innahu laisa ahadun la ya'rifu imamahu fayamutu illa mata mitatan jahiliyatan. Sungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mengenal imamnya lalu kemudian mati, maka kecuali matinya adalah mati jahiliyah. Illa mata mitatan jahiliyatan. Ini riwayat Imam Bukhari nomor 6610. Bukhari 6610. Dan ini bukan hanya di Bukhari saja, ada berapa ini. Ini yang seperti ini, kurang lebih seperti ini, ada 3 di Bukhari yang saya temukan. Belum lagi dengan di tempat lain. Jadi begitu banyak. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita sekalian, terutama Al-Fakir ini, karena Al-Fakir yang pertama bacanya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wasallam. Ustaz, kembali pada hadis Muslim 3395 dengan ayat Surah Baqarah 124 serta hadis tentang siapa tak kenal imam zamannya maka mati jahiliyah. Semua benda ni sahih dan dibenarkan Quran, dan ini adalah suatu hal yang cocok dalam perjanjian Allah kepada Nabi Ibrahim AS, dan mafhum mukhalafahnya, apabila Allah dah berjanji, Allah tidak akan engkar janji kecuali Allah tepati janji. Jadi walaupun dunia ini tinggal 1 hari, maka imam yang dijanjikan akan tetap diwujudkan. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi semua yang kita baca tadi
Al-Quran tadi, ingat Al-Quran itu kan adalah bagi umat Islam adalah tak teragukan sedikit pun juga. Al-Quran itu bagi umat Islam adalah kewajiban iman. Ya, bukan hanya sekedar dipelajari tapi kewajiban iman, karena rukun iman itu termasuk kitab-kitab suci. Ya, apalagi diabadikan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mengimani ayat yang diturunkan kepada Muhammad dan yang diturunkan sebelum kamu. Jadi itu adalah kewajiban kita. Nah, yang kedua adalah kewajiban membacanya setelah mengimaninya, membaca dan mentadabburinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengamalkannya sesuai dengan diktum-diktum, teks-teks, nas Al-Quran tersebut. Dan nasnya sangat jelas, terpelihara dengan baik sampai sekarang. Lalu kemudian disusul dengan hadis yang sejalan dengan ayat-ayat tadi. Di antaranya hadisnya seperti di sini, bahwa imam itu 12. Dan hadis-hadis seperti ini berkali-kali muncul dalam berbagai hadis. Yang terkadang kita angkat di sini adalah hadis Abu Daud. Ya, di sana dikatakan bahwa seandainya dunia ini tersisa satu hari saja lagi, niscaya Allah akan mengirim satu dari ahli baitku yang merupakan yang ke-12. Ya, akan menegakkan keadilan sebagaimana sebelumnya manusia mengisi bumi dengan kezaliman. Ya. Jadi dia akan diutus. Nah, seperti lagi dalam ayat ini 12 jumlahnya. Jadi 12. Jadi ingat kata-kata 12 ini angkanya ada di sini nih, 12. 12. Ya. Ini 12. Kata 12 di dalam bahasa Arabnya ada di sini nih. Kenapa menggunakan kata khalifah? Karena di Al-Quran menggunakan kata khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang benar adalah khalifah yang dipilih Allah. Dan khalifah yang dipilih Allah untuk umat Islam ada 12. Dan semuanya dari Quraisy berdasarkan di sini. Ya. Satu Quraisy siapa? Keturunan Nabi Ibrahim tadi berdasarkan tadi surat Al-Baqarah 124. Jadi ingat surat Al-Baqarah tadi keturunan Nabi Ibrahim. Yaitu Quraisy Mekah itu keturunan Nabi Ibrahim. Ya siapa? Yang tidak melakukan kezaliman. Jelas sekali. Ya. 12 bangsa Quraisy berarti keturunan Nabi Ibrahim di Mekah yang tidak pernah melakukan kezaliman. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagian dikatakan tadi Pak Nur bahwa ini jelas, yaitu bahwa Tuhan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Dan kita sudah lihat tadi juga bahwa di akhirat kita akan menyesal. Berdasarkan surat Al-Baqarah 166-167, kalau ternyata yang kita ikuti itu salah. Orang yang kita ikuti salah kenapa? Karena di dunia ini kita buta. Ya. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Surat Al-Isra tadi ayat 72. Setelah berbicara tentang yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Saya kira pembahasan kita malam ini dan pertanyaan Pak Nur tadi, jawaban atas pertanyaan Pak Nur tadi, sekaligus telah menjawab seluruh pertanyaan Pak Bakhtiar yang ditanyakannya tempo hari. Yang lain silakan lagi Pak sekali. Di chatroom, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Saya tadi coba memahami penjelasan Pak Ustadz mengenai mengenal imamnya. Apakah yang dimaksud itu mengenal imam? Apakah itu imam salah satu dari imam yang 12 atau mengenal salah satu dari 4 mazhab baru itu diikuti? Ataukah imam jamaah di dalam masjid kita? Atau apa sesungguhnya yang dimaksud dengan mengenal imamnya? Ataukah kita mengenal Islam berdasarkan petunjuk di Al-Quran? Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, ada ulama yang berfatwa bukan berdasarkan esensi agama, tetapi berdasarkan upaya menyenangkan raja. Kalau misalnya kita lihat konteks Arab Saudi dengan persahabatan manis dengan USA, dalam konteks Palestina tergenosida, apakah itu pemerintah Arab Saudi karena mendapat fatwa dari ulama yang menyebabkan mereka
bermanis-manis dengan USA, sementara saudaranya Palestina tergenosida, dia tidak berjuang dengan kekuatan yang ada padanya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Baik, terima kasih banyak Bu Ati. Jadi yang pertama tadi adalah kita bicara tentang imam. Mengenal imam. Ya, jadi tentu yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam umat Islam secara keseluruhan. Jadi imam umat Islam. Jadi umat ini, Islam ini kan sudah itu umat. Dalam Al-Quran itu berarti Nabi Islam disebut Muhammad, ya? dengan umat, ya. Di dalam Berarti Al-Quran dikatakan kita inna adalah hadi imam. ummatukum ummatan wahidah. Sungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Iya, Nah, berarti karena dia umat harusnya ada imamnya. Nah, gitu. iya. Karena yang namanya umat satu asal kata dengan imam. Ummah, imam itu satu asal kata. Jadi umat, imam, ummu, amamah itu satu asal kata. Ya, disebut umat karena ada imamnya. Dan fungsi imam sama dengan ibu kepada anak-anaknya. Melindungi, menyayangi, memperhatikan masa depannya. Jadi ummu itu ibu, bahasa Arabnya ibu itu ummu. Ummu, hamzah, mimnya dua, ummu. Imam juga dua mimnya, hamzah, imam, imam, ya dua mimnya. Umat juga mimnya juga dua, di situ ada syaddahnya. Nah, jadi disebut umat kalau ada imamnya, dan imam yang benar adalah yang memperlakukan umatnya seperti mana ibu memperlakukan anak-anaknya. Jadi kalau ada yang kita sebut sebagai imam, tetapi justru membunuh anak-anaknya, itu bukan ibu yang benar, bukan imam yang benar, seperti itu. Nah, dengan demikian bagaimana caranya menemukan imam yang benar? Nah, seperti dikatakan Bu Ati tadi, mempelajari Al-Quran dengan saksama. Karena semuanya sudah jelas dalam Al-Quran. Tinggal kita rajin membacanya. Ya. Karena nanti kita menemukan dari mana imam itu. Misalnya di dalam hadis ini tadi sudah disebutkan orang Quraisy. Di dalam surat 33 sudah disebutkan juga keluarga Nabi. Ya, kita nanti Bu Ati buka surat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Jadi yang terjaga dengan sesuci-sucinya keluarga Nabi. Kita lihat di sini nih. Jadi di sini disebutkan surat 33. Ya. Ayatnya 33 juga. Iya. Kita langsung ambil dari tengah-tengah, di ujungnya saja, biar cepat. Innama hanya saja yuridullah, Allah ingin untuk yudhiba menghilangkan angkum dari kalian arjasa kotoran hati, ahlul bait wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu dan suci-sucinya. Kalau keluarga Nabi pasti Quraisy, ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa imam yang suci itu pasti dari keluarga Nabi karena dia Quraisy berdasarkan hadis ini tadi. Ya. Kalau begitu 12, tentu dari keturunan mereka yang suci juga. Jadi sampai akhir zaman sekarang pasti ada. Dan inilah kewajiban kita belajar dan belajar terus-menerus. Meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada saya imam itu. Agar aku bisa mengimaninya. Dan aku bisa mengikutinya. Agar mereka atau dia bisa menjadi pemberi syafaatku nanti di yaumil akhirah. Seperti itu. Yang kedua tadi tentang fatwa. Iya, siapapun yang memberikan fatwa, kalau itu menyebabkan korbannya manusia, jangankan orang Palestina, manusia biasa saja, tidak perlu seagama dengan kita, kalau mengeluarkan fatwa yang menyebabkan matinya orang lain, itu benar, itu pasti fatwanya salah. Karena di dalam Al-Quran tidak melihat agama, suku bangsa, ataupun apa, siapa saja yang membunuh satu orang, kata Al-Quran di dalam surat Al-Maidah, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang benar, yaitu bukan melalui proses peradilan atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kalau perbuatan itu berdasarkan fatwa, dan kalau kita berfatwa membolehkan atau tidak menegur negara raja yang berteman dekat dengan Amerika, yang Amerika membunuh setiap hari rakyat Palestina, ya sama saja dengan memberikan fatwa untuk mengikuti raja, mengikuti Amerika, mengikuti Israel membunuh Palestina, membunuh bangsa Palestina. Nah, otomatis inilah yang dikritik oleh Imam Ghazali dengan kata-kata ulama yang jahat.
Ini yang mengatakan ini Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Gitu. Begitu. Iya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Ati. Kita sekarang pergi ke ini Pak Burhan ya. Kepemimpinannya. Kepemimpinan setelah Rasulullah adalah amat krusial. Sehingga kini umat Islam seperti kehilangan tonggak. Kepemimpinan sehingga umat Islam mudah dijadikan mangsa betul. Kerakusan orang-orang zalim. Mengenai hadis-hadis 12 khalifah, apakah ada di dalam Al-Quran menyebut 12 khalifah atau seumpamanya? Syukran wafat. Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Mana? Nah, kita lihat di sini, masuk ke Al-Quran lagi. Jadi kita lihat di sini bahwa setiap nabi-nabi itu 12 anunya penggantinya. Kita lihat di sini. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhur inda Allah, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah isna asyara syahra, 12 bulan. Jadi apa yang maksud dengan syuhur di sini bulan? Yaitu imam, para pemimpin, para khalifah. Karena kalau bulan yang dimaksud di sini adalah bulan yang seperti Januari, Februari, itu tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran karena sudah ada sebelum Nabi lahir. Inna iddatasyura indallah isna asyara syahra fi kitabillah, dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardi, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, minha, dari 12 itu ada arba'atun hurumun, ada 4 bulan haram. Baru dikatakan zalika dinul qayyim. Kalau misalnya ini hanyalah bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai November, Desember, ataukah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tidak ada hubungannya dengan agama yang lurus ini. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Sedangkan agama yang lurus itu berdasarkan Al-Quran adalah fitrat Allah alladzi fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Itu dinul qayyim. Jadi dzalika dinul qayyim. Baru fala tazlimu fihinna anfusakum. Baru janganlah melakukan kezaliman padanya terhadap diri kalian. Baru seterusnya waqatilul musyrina kafatan. Siapa yang memimpin peperangan secara kafah? Ini ada perintah. Siapa yang memimpin? Tentu yang 12 ini tadinya. Ya, begitu ya Nabi Musa. Nabi Musa juga diceritakan dalam Al-Quran. Kita lihat ini surat Al-Ma'idah ayat 12. Bani Israel maksud saya Pak Bu sekalian ya. Ya, di sini dikatakan ayatnya 12 ya. 12. Ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil. Wa ba'atsna, dan kami bangkitkan minhum dari mereka isna asyara naqiba, 12 pemimpin. Ini isna asyara naqiba, 12 pemimpin juga. Ya. Setiap pemimpin ini adalah sama dengan mata air. Di tempat lain disebut dengan 12 mata air. 12 mata air. Di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 60. Ya. Itu disebut mata air. Surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa meminta untuk kaumnya, istasqa itu minta air untuk kaumnya, faqulna, lalu kami berfirman, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu kepada batu. Fanfajarat minhu isnata asyarata aina, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Kada alima kullu nasin, ingat tadi kata unasin. Ya, tadi di surat Al-Isra ayat 71, yaumana da'u kulla unasin bi imamihim. Kada alima kullu unasin masyrab, tempat minumnya. Apa tempat minumnya? Yaitu isnata asyara aina. Tempat minum ini salah satunya
12 itu berarti salah satunya, kalau 12 karena Nabi Muhammad, ya salah satunya sekarang. Ya, Isnata asyara aina. Apa fungsinya mereka itu? Masyrabau, tempat kita minum. Ya. Nah, jadi Al-Quran menyebutnya seperti itu. Terima kasih banyak Jemaah sekalian berbahagia, karena waktu kita sudah sangat lewat. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi